Istilah morfofonemik. Istilah morfofonemik dalam linguistik Amerika berpadanan dengan morfofonologi dalam linguistik Eropa. Istilah morfofonologi lebih memudahkan pemahaman bahwa bidang ini gabungan antara morfologi dan fonologi. Krida Laksana tahun 1989 menyebutkan bahwa morfofonemik adalah subsistem yang menghubungkan morfologi dan fonologi. Secara teknis, morfofonemik mempelajari realisasi fonologis yakni alomorf suatu morfem. Katamba tahun 1994. Morfofonemik mengkaji dan mengklasifikasi faktor-faktor fonologis yang mempengaruhi realisasi suatu morfem. Kristal tahun 1992. Untuk lebih memahami bidang kajian morfofonemik dipaparkan dua contoh berikut, yaitu me-n tambah bina menjadi membina, me-n tambah didik menjadi mendidik. Pada contoh membina, nasal yang dilambangkan n pada prefiks me-n karena bergabung dengan morfem lain bina yang fonem pertamanya b. Realisasinya adalah morf mem. Pada contoh mendidik, nasal pada prefiks me-n karena bergabung dengan morfem lain, yaitu didik yang fonem pertamanya d. Realisasinya adalah morfem me-n. Berdasarkan dua contoh di atas dapat dikatakan bahwa morfofonemik mempelajari realisasi suatu morfem karena bergabung dengan morfem lain. Realisasi morfem afiks bahasa Indonesia. Morfofonemik umumnya berkenaan dengan realisasi morfem afiks setelah bergabung dengan morfem lain atau bisa disebut kata dasar. Nah, realisasi morfem berdasarkan kaidah morfofonemik, dalam nasalisasinya, nasal yang digunakan adalah nasal homorgogen dengan fonem pertama kata dasar. Contohnya, jika fonem pertama kata dasar B, maka nasal yang digunakan adalah M. Jadi konsonan M dan B ini tergolong konsonan bilabial. Untuk contoh keduanya, jika fonem pertama kata dasar D, nasal yang digunakan adalah N. Nah, konsonan N dan D ini tergolong konsonan apico-alveolar. Jadi konsonan-konsonan di atas ini merupakan konsonan yang titik artikulasinya sama atau homorgan. Nah, morfofonemik bahasa Indonesia ini umumnya berkenaan dengan prefiks. Ada prefiks men, baik itu disertai sufiks i, kan atau tidak. Selanjutnya ada prefiks pen, baik itu disertai sufiks an atau tidak. Ada prefiks ber, baik disertai an, kan atau tidak. Ada prefiks per, baik itu disertai an atau tidak. Adapun dalam pengamatan penulis, realisasi i dan an hanya ditemukan dalam Krida Laksana pada tahun 1998. Nah, karena realisasi i dan an hanya terdapat dalam ragam lisan. Sedangkan prefiks men, pen, ber, dan per terdapat dalam ragam bahasa tulis dan lisan. Realisasi prefiks men dan pen dengan penyesuaian nasal dan fonem pertama kata dasar. Prefiks men dapat diwujudkan menjadi mem dan prefiks pen dapat diwujudkan menjadi pem jika bergabung dengan kata dasar fonem pertama B, F, V, dan PR. Contohnya ada dalam kata memfonis, pemfonis, membina, dan pembina. Selanjutnya ini ada prefiks men yang juga dapat diwujudkan menjadi men dan prefiks pen yang dapat diwujudkan menjadi pen jika bergabung dengan kata dasar fonem pertama D, C, J, TR, dan SY. Contohnya dalam kata mentransfer, pentransfer, mendidik, dan pendidik. Catatan penting pada bagian ini adalah konsonan N dan C itu tidak homogran. Yang homogran adalah konsonan N dan C. Nah, secara historis, penggunaan nasal N ini terjadi pada waktu ejaan lama. Dalam ejaan lama, huruf C ini adalah FTJ. Kemudian, penyusun ejaan lama sepertinya juga menyadari bahwa nasal yang benar adalah N, yang secara ejaan ialah NJ.
Namun, jika digunakan, konsonan yang homogen itu akan menyebabkan terjadinya deretan 4 huruf, dan untuk menghindarinya, maka huruf C pada NJ ini dihapus. Pada ejaan yang disempurnakan atau EYD, huruf TJ ini diganti menjadi C. Tetapi, untuk kata-kata yang huruf pertamanya C, nasalisasinya tetap dengan N. Begitu pula dengan J. Selanjutnya, ada prefiks men yang dapat diwujudkan menjadi meng, lalu ada prefiks pen yang dapat juga diwujudkan menjadi peng jika bergabung dengan kata dasar fonem pertama G, H, X, KR, dan vokal. Contohnya, dalam kata menghafal, penghafal, mengkritik, pengkritik, menggalang, dan penggalang. Konsonan rangkap seperti PR, TR, SY, KH, KR pada kata serapan itu nasalnya sesuai dengan konsonan pertama dan tanpa mengalami peluluhan. Polanya juga seperti kata dalam bahasa Indonesia lain. Contohnya dalam kata memprihatinkan dan juga mempribumi. Realisasi morfem dengan penyesuaian nasal terhadap fonem pertama disertai peluluhan fonem pertama. Yang pertama ada prefiks men dan pen jika bergabung dengan fonem P. Jika prefiks men dan pen bergabung dengan kata dasar fonem pertama P, maka prefiks men dan pen direalisasikan menjadi mem dan pem. Fonem P ini mengalami peluluhan. Contohnya yaitu men bertemu dengan pahat menjadi memahat, pen bertemu dengan pahat menjadi pemahat, men bertemu dengan peluk menjadi memeluk, pen bertemu dengan peluk menjadi pemeluk. Selanjutnya yaitu ada prefiks men dan pen jika bergabung dengan fonem T. Jika prefiks men dan pen bergabung dengan kata dasar fonem pertama T, maka prefiks men dan pen direalisasikan menjadi men dan pen. Fonem T ini mengalami peluluhan. Contohnya yaitu men bertemu dengan tulis menjadi menulis, pen bertemu dengan tulis menjadi penulis, men bertemu dengan tinjau menjadi meninjau, dan pen bertemu dengan tinjau menjadi peninjau. Selanjutnya ada prefiks men dan pen jika bergabung dengan fonem K. Jika prefiks men dan pen bergabung dengan kata dasar fonem pertama K, maka prefiks men dan pen direalisasikan menjadi meng dan peng. Contohnya yaitu men bergabung dengan kata karang menjadi mengarang, pen bergabung dengan kata karang menjadi pengarang, men bergabung dengan kata kering menjadi mengering, dan pen bergabung dengan kata kering menjadi pengering. Selanjutnya itu ada prefiks men dan pen jika bergabung dengan fonem S. Jika prefiks men dan pen bergabung dengan kata dasar fonem pertama S, maka prefiks men dan pen direalisasikan menjadi men dan pen. Contohnya yaitu men bertemu dengan segel menjadi menyegel, pen bertemu dengan segel menjadi penyegel, men bertemu dengan sekat menjadi menyekat, dan pen bertemu dengan sekat menjadi penyekat. Selanjutnya ada realisasi morfem dengan nasal N dan penambahan vokal E. Prefiks men direalisasikan menjadi mene dan pen menjadi pene jika bergabung dengan kata dasar satu suku kata. Contohnya yakni kata cat menjadi mengecat, pengecat, kata bom menjadi mengebom, pengebom, kata lim menjadi mengelim, pengelim, dan kata sah menjadi mengesahkan dan pengesahan. Baik, selanjutnya realisasi morfem dengan pelepasan nasal. Bunyi nasal atau sengau dibedakan dari bunyi oral berdasarkan jalan keluarnya arus udara. Bunyi nasal dihasilkan dengan menutup arus udara keluar melalui rongga mulut, membuka jalan agar dapat keluar melalui rongga hidung. Lepas nasal ialah suatu pelepasan yang terjadi karena adanya bunyi nasal di depannya. Misalnya, satu bunyi hambat letup dalam bahasa Indonesia. Letupannya dilepaskan melalui keluarnya udara lewat rongga hidung jika bunyi letup itu berdistribusi sebelum bunyi nasal yang homogen. Pelepas nasal
ditandai dengan N. Di atas samping bunyi yang dilepaskan, misalnya PN atau P lepas nasalnya N. Contoh itu tatap muka, itu adalah PM, dan tatap nenek itu adalah TN. Misalnya contoh lain yaitu kata membaca terdiri dari dua morfem, yaitu morfem me-n dan morfem baca. Akibat pertemuan kedua morfem itu, fonem nasal n pada morfem men berubah sehingga men menjadi mem. Perubahan fonem ini tergantung pada kondisi, bentuk dasar atau dasar kata yang diikutinya. Perubahan morfem dalam bahasa Indonesia meliputi perubahan fonem n dan perubahan fonem r. Perubahan fonem n atau nasal meliputi fonem n pada morfem men dan morfem pen berubah menjadi m jika bentuk dasar yang diikutinya berawal dengan fonem b, f, p. Misalnya, contoh, men ditambah kata beli jadi mem beli. Pen tambah kata batik menjadi pembatik gitu. Men tambah fitnah menjadi mem fitnah. Pen ditambah fitnah menjadi pem fitnah. Realisasi pelepasan morfem dengan pelepasan nasal terjadi akibat pertemuan morfem men dan pen dengan bentuk dasarnya. Fonem n pada kedua morfem itu berubah menjadi m, n, 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 sehingga morfem men berubah menjadi mem, men, mens, dan meng, serta pen berubah menjadi pem, pen, peng, dan peng.